Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal dengan NPM 653240032. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga rekan-rekan saya akan menjelaskan sedikit mengenai statistika. Nah, tentunya teman-teman sudah tidak asing bukan dengan apa yang disebut statistika dan juga statistik. Namun, ternyata kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Kita mulai dari statistika. Jadi, statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk merencanakan, mengumpulkan, kemudian menganalisis, menginterpretasi, hingga mempresentasikan data. Sedangkan statistik merupakan data numerik yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk ringkasan. Statistik dapat berupa angka tunggal, tabel, hingga grafik. Nah, statistik merupakan hasil akhir dari proses analisis suatu data menggunakan metode-metode pada statistika. Nah, karena statistika ini berhubungan dengan data, tentunya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan data. Jadi, data merupakan sekumpulan datum berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang nantinya akan dikumpulkan, dianalisis, diinterpretasi, hingga dipresentasikan. Nah, untuk data-data yang akan dianalisis menggunakan metode statistika, itu dapat digunakan beberapa metode untuk mengumpulkan datanya. Dimulai dari literatur, kemudian kuesioner, observasi, hingga interview. Perkenalkan, nama saya Ayesa Kaliana Divla dengan NPM 653240034. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis pengumpulan data berdasarkan banyaknya data. Nah, jenis pengumpulan data berdasarkan banyaknya data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sensus. Sensus adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dari setiap individu dalam populasi. Nah, sensus ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data yang lebih akurat tentang suatu populasi. Dan yang kedua adalah sampling. Sampling adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari setiap individu dari suatu populasi. Nah, sampling ini digunakan untuk mengumpulkan data yang representatif tentang suatu populasi. Nah, apa sih populasi itu? Populasi adalah sekumpulan individu yang memiliki karakteristik tertentu yang akan dianalisis. Nah, populasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah populasi finite. Populasi finite adalah populasi yang jumlah anggotanya terbatas. Contohnya seperti jumlah siswa yang ada di suatu SMA. Dan yang kedua adalah populasi infinite. Populasi infinite adalah populasi yang jumlah anggotanya itu tidak terbatas dan tidak bisa dihitung. Nah, populasi infinite ini contohnya seperti jumlah bintang di alam semesta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara sampel dan sampling. Sampel dan sampling ini adalah dua konsep yang terkait dalam suatu penelitian namun memiliki arti yang berbeda. Nah, sampel adalah sebagian kecil dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang nantinya akan dianalisis atau dipelajari. Sedangkan sampling adalah suatu proses pemilihan sebagian kecil dari unsur populasi yang jumlahnya itu tercukupi secara statistik, sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami karakteristik-karakteristiknya akan diketahui bagaimana kondisi dari suatu populasi. Nah, jadi sampel itu adalah bagian dari populasi dan sampling adalah proses pemilihan sampel. Nah, sampling ini terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling, yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai probability sampling. Nah, jadi probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, di sini ada 4 jenis dari probability sampling. Yang pertama itu ada simple random sampling. Nah, simple random sampling ini yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi tersebut. Lalu, yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Nah, jadi sampling yang ini itu adalah
teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga, ada disproportionate stratified random sampling. Nah, yang ketiga ini yaitu teknik sampling yang digunakan bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Lalu yang terakhir, ada cluster random sampling. Nah, jadi teknik ini itu dilakukan dan digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti itu atau sumber datanya itu sangat luas, misalkan penduduk dari suatu negara atau penduduk dari suatu provinsi maupun penduduk dari suatu kabupaten. Lalu selanjutnya ada non-probability sampling. Nah, non-probability sampling ini yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Baik, di sini ada beberapa jenis dari non-probability sampling. Yang pertama itu ada systematic sampling. Nah, jadi yang sistematis ini yaitu teknik pengambilan sampelnya berdasarkan urutan dari angka populasi yang telah diberi nomor urut. Lalu yang kedua ada kuota sampling. Nah, jadi teknik ini itu menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada incidental sampling. Nah, jadi teknik itu penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Jadi siapa aja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan bertemu itu cocok sebagai populasi atau sampel yang dibutuhkan. Lalu yang keempat ada purposive sampling. Nah, jadi teknik ini penentuan sampelnya dengan pertimbangan tertentu yang sudah ditentukan oleh peneliti. Lalu ada total sampling. Nah, teknik ini itu ditentukan, jadi sampelnya itu apabila semua anggota populasinya itu digunakan sebagai sampel. Lalu ada jenis yang terakhir yaitu snowball sampling. Nah, jadi teknik sampel ini mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Baik, jadi data-data itu dibagi sesuai per kelompoknya. Yang pertama itu pembagian data menurut susunannya. Jadi menurut susunannya itu data dibagi menjadi data acak atau data tunggal dan data berkelompok. Nah, data acak atau data tunggal ini adalah data yang belum bisa tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Lalu, data berkelompok itu adalah data yang sudah tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Lalu yang kedua ada pembagian data menurut sifatnya. Nah, menurut sifatnya itu data dibagi menjadi data kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, kualitatif itu adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Lalu kalau misalnya data kuantitatif itu data yang berbentuk bilangan. Lalu selanjutnya ada pembagian data menurut waktu pengumpulannya. Jadi ada yang namanya data berkala. Nah, data berkala ini data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Lalu ada juga data cross-section. Nah, data cross-section ini yaitu data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan atau kegiatan pada waktu itu. Lalu ada juga pembagian data menurut sumber pengambilannya. Jadi ada yang namanya data primer. Nah, data primer ini yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Nah, data primer ini disebut juga data asli ataupun data baru. Lalu selanjutnya ada data sekunder. Nah, data sekunder ini yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Nah, data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti yang terdahulu. Nah, data sekunder ini biasanya disebut juga data tersedia. Saya Muhammad Fadil dengan NPM 653240023. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 tingkat pengukuran data dari yang simpel sampai yang lengkap. Nah, dari yang simpel dulu nih, yang pertama ada nominal. Nominal ini kayak cuma nama aja atau kategori dan gak ada urutannya sama sekali gitu. Kayak jenis kelamin itu ada laki-laki, perempuan, terus warna ada merah, biru, golongan darah ada A, ada O, ada B, AB gitu. Jadi kan nggak ada tingkatan tingginya, nggak ada tingkatan rendahnya, nggak ada tingkatan bagusnya gimana, yang jelek kayak gimana gitu. Emang kayak cuma nama atau kategori aja deh. Nah, selanjutnya ada ordinal. Ordinal ini emang ada urutannya, tapi jaraknya tuh nggak jelas. Kayak kita nggak tahu pasti seberapa jauh sih jarak antara tingkatan
yang pertama sama tingkatan yang kedua. Contohnya di sini ada tingkat pendidikan kayak SD, SMP, SMA, kuliah, sama terus tingkat kepuasan, apakah puas, tidak puas, cukup puas atau puas, dan ada juga peringkat juara, juara 1, juara 2, juara 3. Nah, kalau ngomongin juara, contohnya pada saat kita lomba lari dan ada juaranya, juara 1 dan juara 2, contoh perbedaan waktunya adalah beda 2 detik nih juara 1 sama juara 2. Tapi juara 2 sama juara 3 belum tentu bedanya 2 detik juga. Eh, Bahkan seringnya beda selisih gitu. Jadi nggak pasti 2 detik, 2 detik, 2 detik gitu. Jadi kita jaraknya nggak jelas, dan itu sih. Selanjutnya ada interval. Interval ini ada urutannya, jaraknya jelas, tapi nggak ada nol mutlak. Artinya, tapi angka 0 di sini tuh bukan berarti nggak ada sama sekali. Kayak contohnya nih, suhu berapa Celcius, misalkan 20 derajat Celcius, 10 derajat Celcius, ada 0 derajat Celcius. Tapi 0 derajat Celcius ini bukan berarti nggak ada sama sekali gitu, bukan nggak ada suhu sama sekali, ada suhunya. Nah, terus kayak tahun deh, tahun 0 Masehi, 0 di sini bukan berarti emang nggak ada tahun di situ. Di situ kan ada waktunya gitu. 0 Masehi ada bahkan sebelum Masehi. Nah, selanjutnya ada rasio. Ini nih yang paling lengkap. Ini tuh ada urutannya, ada jaraknya jelas, dan nolnya juga mutlak. Nah, contohnya berat badan. Berat badan misalkan 20 kg, 10 kg, 0 kg. Nah, 0 kg di sini berarti emang nggak ada beratnya. Dan contoh lain, tinggi badan 0 cm berarti emang nggak ada tingginya. Contoh lagi, uang 0 rupiah berarti emang nggak ada uangnya gitu, berarti emang nggak punya uang. Beda sama yang interval tadi. Kalau interval 0 derajat Celcius itu kan emang masih ada apa? Emang masih ada suhunya, dan itu kan dingin 0 derajat Celcius. Tapi kalau di rasio, contohnya kayak berat badan tadi, 0 kilogram itu emang udah nggak ada berat badannya gitu, nggak ada beratnya. Nah, itu dia dari tingkat pengukuran data. Semakin tinggi tingkat pengukuran data dari nominal ke rasio ini, semakin banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari data, dan semakin banyak analisis statistik yang bisa kita pakai. Nah, kalau udah kita ngerti tentang tingkat pengukuran data, selanjutnya adalah tentang penyajian data. Penyajian data adalah proses menyusun dan menampilkan data mentah yang tadi kita tingkat ukur agar dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan mudah. Nah, penyajiannya ini bisa dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, bergantung pada jenis data dan tujuan analisisnya. Jadi tergantung tujuannya dulu buat apa, dan jadi nanti kita bisa pilih nih pakai apa buat menyajikan datanya. Oke, yang pertama selanjutnya ada jenis-jenis tabel. Nah, dari penyajian data itu kan bisa dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada tabel frekuensi. Nah, tabel ini tugasnya menghitung dan menunjukin seberapa sering suatu nilai atau kategori muncul di data. Nah, gampangnya ini tuh kayak daftar hitungan berapa banyak tiap hal muncul. Contoh kayak berapa banyak sih siswa yang nilainya antara 80-90, berapa banyak siswa yang nilainya 50-60 gitu. Jadi frekuensinya berapa gitu, seberapa sering lah siswa yang ada nilainya 80 antara 90 gitu. Nah, selanjutnya tabel klasifikasi. Tabel klasifikasi ini tuh buat ngelompokin data berdasarkan kategori utama. Mirip frekuensi tapi lebih luas, nah, dan bisa nunjukin total atau rata-rata per kategori. Contohnya, total penjualan di setiap wilayah. Misalkan di wilayah A total penjualannya berapa, di wilayah B total penjualannya berapa, wilayah C total penjualannya berapa. Mirip-mirip lah kayak frekuensi tadi. Selanjutnya ada tabel kontingensi atau tabel silang. Nah, ini tuh dipakai buat lihat hubungan atau interaksi antara dua kategori data sekaligus.
Jadi ada dua kategori sekaligus yang berinteraksi. Jadi kita bisa lihat pola silang antara dua hal. Contohnya, berapa banyak laki-laki yang suka sepak bola? Nah, di sini ada laki-laki dan sepak bola. Artinya ada dua nih yang dua kategori data sekaligus nih. Dan ini yang berinteraksi kan berapa banyak antara laki-laki yang suka sepak bola. Nah, selanjutnya ada tabel korelasi. Yang ini nih beda sendiri. Ini hasil perhitungan statistik nunjukin seberapa kuat dan kemana arah hubungan antara dua kata yang berupa angka numerik, bukan data mentah tapi angka koefisien. Contohnya hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Contohnya jam 2 jam belajar hasilkan nilai ujiannya berapa, antara hubungan itu sih, hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Alin Rahman Gani dengan NPM 653240111. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait 3 topik yang terdapat dalam materi statistik dan ruang lingkupnya. 3 topik tersebut adalah grafik, yang kedua adalah diagram, dan yang ketiga adalah analisis data. Yang pertama adalah grafik. Grafik ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah grafik batang atau balok, yang kedua adalah grafik garis, yang ketiga adalah grafik lingkaran, dan yang keempat adalah grafik kartogram. Topik yang kedua adalah diagram. Diagram ini terbagi menjadi 2, diagram piktogram dan diagram sketcher atau diagram pencar. Yang ketiga adalah analisis data. Analisis data di sini memiliki 3 arti. Arti yang pertama adalah membandingkan 2 hal atau 2 nilai variabel untuk mengetahui selisihnya. Yang kedua adalah menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sesuai dengan tujuan analisis. Arti yang ketiga, yang terakhir adalah memperkirakan atau memperhitungkan besar pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap suatu kejadian lainnya. Demikian topik pembahasan yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.